Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Hildi Mahardika dari kelas 3 Informatika A. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Yusuf Ferianto yang telah memberikan materi tentang create, read, update, dan delete, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS CRUD tersebut. Dan langsung saja akan saya jelaskan mengenai hasil pekerjaan CRUD atau hasil kerja UTS saya. Oke, yang pertama itu mari kita aktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan juga MySQL-nya, supaya nanti untuk di phpMyAdmin itu bisa tersambung database-nya. Oke, ketika sudah aktif, selanjutnya yaitu kita buka phpMyAdmin. Oh ya, untuk sebelumnya itu sudah saya buat database dengan nama _db yang di dalamnya itu terdapat 4 kolom tabel, dan tabel tersebut bernama users, seperti itu. Ini di sini kurang lebihnya. Lalu untuk codingannya, yang pertama itu saya membuat dbphp, yang mana ini itu untuk menyambungkan antara database dari PHP ke database yang ada di phpMyAdmin. Jadi nanti ketika user atau pengguna memasukkan data di web, mungkin dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang sudah dibuat, itu nanti datanya akan masuk ke dalam database di phpMyAdmin, seperti itu kurang lebihnya. Ini untuk menyambungkan ke MySQL-nya. Selanjutnya itu saya membuat indeks PHP. Nah, yang mana untuk line 2 ini adalah pernyataan bahwa pada file PHP di dalam ini itu terdapat atau terdapat file db.php yang ini. Jadi termuat juga di dalam sini, termuat data-data yang ada di db.php, sehingga nantinya itu akan tetap tersambung ke dalam ke phpMyAdmin, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah kode MySQL yang mana juga untuk disambungkan ke phpMyAdmin. Di sini ada kode HTML yang mana saya membuat H2 untuk judul daftar user, dan href create php adalah untuk menyambungkan halaman antara indeks PHP ke dalam halaman create PHP, atau ketika user akan menambahkan data, seperti itu. Nah, di sini ada tabel dengan border 1. Nah, untuk judulnya atau yang bagian atas tabel itu kurang lebihnya ini ada ID, nama, email, dan telepon dan aksi. Lalu selanjutnya di sini ada dicampurkan dengan bahasa PHP supaya nanti itu hasilnya itu tersambung, gitulah. Nah, selanjutnya itu ada td php echo ID, name, email, phone. Ini juga untuk menyambungkan ke dalam PHP atau yang ada di database, seperti itu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel atau bagian dari tabel yang menyambungkan atau termuat href itu untuk menyambungkan dengan halaman lain. Contohnya adalah seperti update PHP dan juga delete PHP. Jadi nantinya ketika update PHP itu diklik pada halaman atau pada bagian tabel yang sudah dibuat, itu nanti akan masuk ke halaman update PHP. Demikian juga dengan tombol delete, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada create PHP. Di sini ada termasuk juga atau termuat db.php sama seperti sebelumnya, dan juga ada kode atau sebuah pernyataan seperti ini untuk menyambungkan data ini itu ke dalam database yang ada di MySQL atau ada di phpMyAdmin. Selanjutnya di sini juga ada HTML-nya. H2 itu untuk judul tambah data user. Jadi di sini itu menggunakan form, yang mana ketika form yang dikirim itu bisa masuk ke
bukan, ketika formnya dipost atau dikirim itu akan tetap berada di halaman create PHP ini. Jadi ketika nanti tombol dikirim, untuk selanjutnya itu akan ke refresh dalam halaman yang sama, seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ini ada label nama, email, telepon. Itu untuk untuk label sebelah kiri untuk yang ini nama, email, telepon. Nanti sebelah kanan ada untuk kolom mengisi data-data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk required ini artinya adalah wajib. Jadi untuk 3 kolom ini itu wajib diisi oleh pengguna atau user, seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini ada juga inputan untuk tab submit, yaitu untuk mengirimkan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika submit ditekan maka akan actionnya adalah tetap di halaman yang sama atau di create PHP. Namun di sini saya menambahkan href index PHP itu untuk tombol kembali ke halaman awal. Jadi apabila user ingin kembali lihat data yang sudah dimasukkan, itu bisa menggunakan tombol back yang ada di sini. Oke, selanjutnya itu ada update PHP. Ini juga kurang lebih masih sama, include db-php, yang artinya pada bahasa pemrograman update PHP ini termuat include db-php yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini juga ada kode SQL untuk menyambungkan ke dalam database yang ada di php-admin. Selanjutnya di sini juga kurang lebihnya masih sama. Name, email, phone ini juga disamakan dengan nama-nama yang ada di tabel php-admin, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada update user set name, email, phone. Ini adalah untuk mengupdate ya apa aja yang diupdate. Itu ada nama, email, phone, yang mana ID, seperti itu. Nah, nantinya apabila data berhasil diupdate atau diperbarui, maka akan muncul keterangan data berhasil diperbarui. Untuk lokasinya ada di index PHP. Nah, namun jika sebaliknya atau jika tidak berhasil, maka akan muncul tulisan error. Ini juga ada kode HTML, kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Ada kolom-kolom yang mana harus diisi dengan keterangan ada required seperti ini oleh pengguna atau user. Nantinya akan muncul kolom seperti sebelumnya, namun kan di sini sudah ada PHP ini nama, email. Jadi nanti akan termuat sebelum kita, kalau tadi create kan sebelumnya itu kolomnya masih kosongan. Nah, ini karena kita memasukkan pada PHP di dalam inputan, nantinya ketika halaman update dibuka, itu nanti akan muncul kode-kode yang sudah ada, seperti kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ada delete PHP. Ini juga masih sama, termuat db-php seperti yang sebelumnya. Nah, di sini simpel saja, hanya menggunakan kode SQL untuk menghapus data yang ada di form atau tabel, seperti itu. Nah, ini apabila berhasil nanti akan muncul tulisan data berhasil dihapus. Apabila gagal maka akan muncul keterangan error. Nah, untuk contoh hasil pekerjaannya itu seperti ini. Kita sudah menyalakan XMPP-nya untuk Apache dan juga MySQL. Nah, kurang lebih pertama itu seperti ini, data user. Nanti ketika pengguna akan memasukkan data baru, itu tinggal ketik yang tambah user, lalu nama, misal Hendy, email impact UV, terus telepon 08089, misal contoh saja, lalu tambah data. Nah, apabila user ingin menambah data lagi, silakan bisa diketikkan kembali apa saja, lalu tambah data lagi. Nah, ini apabila data berhasil ditambahkan maka akan muncul keterangan seperti ini. Lalu untuk kembali bisa ada di sini. Nah, untuk edit seperti yang sudah saya jelaskan, sudah ada keterangannya di sini. Jadi nanti tinggal menambahkan atau menghapus saja, perbarui. Nah, sudah selesai. Lalu untuk hapus tinggal tekan yang hapus. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Ini juga tersambungkan dengan yang ada di php-admin seperti ini. Nah, sudah masuk. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.